Bayangkan Anda berhadapan dengan seorang tiran psikopat yang sudah membantai 120.000 nyawa tak bersalah. Di depannya, darah masih mengenang. Logikanya, Anda pasti akan gemetar, menangis, atau mengemis minta ampun, bukan? Tapi, tokoh sejarah kita yang satu ini, saat divonis hukuman mati oleh sang tiran, justru tersenyum. Bukan senyum gila, tapi senyum kemenangan yang membuat sang tiran ketakutan setengah mati hingga akhir hayatnya. Zaman sekarang, kita sering melihat fenomena abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Punya atasan toksik sedikit, bawahan langsung kena mental. Diancam potong gaji atau dipecat, banyak orang rela menggadaikan idealisme dan menjerat penguasa demi mengamankan posisi. Kita sering merasa paling tertindas sedunia. Tapi, mari kita berkaca pada lembaran Turats Islam. Jika Anda merasa atasan atau penguasa hari ini sudah paling kejam, Anda belum kenal dengan Hajjaj bin Yusuf. Dan jika Anda butuh role model tentang bagaimana menghadapi penguasa zolim tanpa kehilangan wibawa, mari berkenalan dengan sang tabi'in legendaris, Sa'id bin Jubair. Kisah epik ini terekam abadi dalam berbagai literatur sejarah. Salah satunya bisa kita temukan detailnya dalam buku 101 Kisah Tabi'in, karya Happy Andi Bastoni. Hajjaj bin Yusuf adalah gubernur yang terkenal dengan tangan besinya. Siapapun yang berani beda pendapat, lehernya putus. Suatu hari, ia menangkap Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar tabi'in yang sangat dihormati. Hajjaj berniat menghancurkan mental Sa'id sebelum membunuhnya. Terjadilah perang urat saraf, atau kalau bahasa sekarang, adu roasting paling legendaris dalam sejarah Islam. Hajjaj memulai intimidasinya dengan mengganti nama Sa'id yang berarti orang yang bahagia dan Jubair yang berarti pembalut luka. Hajjaj membentak, "Namamu adalah Syaki bin Kusair, orang celaka, anak orang yang hancur." Dengan suara datar dan tenang, Sa'id menjawab, "Ibuku lebih tahu siapa namaku saat ia melahirkanku." Hajjaj makin panas, "Celaka kamu dan celaka ibumu." Sa'id membalas telak, "Yang tahu hal gaib hanya Allah." Gagal lewat intimidasi verbal, Hajjaj memamerkan kekayaannya. Ia menumpuk harta dan perhiasan di depan Sa'id. Tapi, Sa'id hanya meliriknya dan berkata, "Kalau semua ini kau kumpulkan untuk menebus dosamu di akhirat, maka ini berguna. Kalau tidak, sebutir debu di akhirat jauh lebih berharga dari semua ini." Hajjaj kehabisan akal. Otoritasnya ditelanjangi di depan pasukannya sendiri. Dengan murka, Hajjaj berteriak kepada Algojo, "Pilih sendiri caramu mati, Sa'id." Tapi jawaban Sa'id justru membuat seisi ruangan merinding. "Silahkan kau pilih sendiri caramu membunuhku, wahai Hajjaj. Karena demi Allah, cara apapun yang kau gunakan untuk membunuhku hari ini, Allah akan gunakan cara yang sama untuk membalasmu di akhirat kelak." Saat pedang Algojo diangkat, Sa'id tersenyum. Hajjaj yang panik bertanya, "Kenapa kau tersenyum?" Sa'id menjawab, "Aku takjub melihat betapa lancangnya engkau kepada Allah dan betapa lembutnya Allah menunda azabnya untukmu." Saudaraku, mari kita bedah nalar psikologisnya. Mengapa Sa'id bin Jubair punya nyali sebaja itu? Karena beliau sudah selesai dengan urusan dunia. Ketakutannya kepada Allah telah melahap habis semua ketakutannya kepada makhluk. Hari ini, kita gampang disetir, mudah diintimidasi dan rela menunduk pada kezaliman. Karena kita terlalu cinta pada jabatan, gaji, dan validasi manusia. Sa'id bin Jubair menampar kita. Makhluk yang paling berkuasa di bumi sekalipun, hakikatnya sama-sama akan membusuk di dalam tanah. Dan plot twistnya, setelah mengeksekusi Sa'id, Hajjaj terkena penyakit misterius. Ia tak bisa tidur, selalu ngigau ketakutan dan berteriak, "Apa urusanku dengan Sa'id bin Jubair? Tolong, lepaskan aku dari Sa'id bin Jubair." Sang tiran mati dalam keadaan gila sebulan kemudian akibat doa terakhir sang ulama. Kezaliman mungkin bisa membungkam suara, tapi ia tak pernah bisa membunuh kebenaran. Mulailah berlatih untuk hanya tunduk pada Sang Pencipta, maka seluruh dunia tak akan berani menundukkanmu. Jangan biarkan algoritma merusak nalar sucimu. Subscribe channel Berguru Lagi, mari kita gali lebih dalam hikmah Turats yang menggetarkan jiwa.